Ya padahal seharusnya di usia itu mereka sudah siap. Saya pernah datang di satu SMA boarding putri, Islamic boarding school di satu daerah ya. Sekolah ini termasuk sekolah Islam yang bagus, yang mahal itu ya. Dan saya kemudian saya cek itu di spanduk-spanduknya itu kepada pimpinannya, pimpinan sekolah ini juga. Saya tanya, kenapa anak-anak ini selalu dikatakan mereka siap melanjutkan ke perguruan tinggi, ya siap memenangkan olimpiade dan lain sebagainya. Tapi saya tanya, apakah anak-anak ini sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik di usianya yang 18 tahun ini? Nah, itu kan ternyata pimpinan pesantren itu juga bilang, itu juga pertanyaan sekarang dari sebagian orang tua siswa gitu ya. Jadi pendidikan dan pemirsa, pendidikan kedewasaan ini ya itu sudah dilakukan. Dr. Muhammad Nur Hadi tadi dalam disertasinya itu mengkaji ya, konsep pendidikan kedewasaan menurut ya Abdullah Nasir Ulwan ya. Beliau sangat terkenal di Indonesia karena salah kitabnya banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Tarbiyatul Aulad ya, atau Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ya, pendidikan anak ya, di dalam Islam. Ya, itu bukunya cukup tebal dan ada buku-buku dari Abdullah Nasir Ulwan yang lain dan juga aplikasinya di pesantren Gontor. Nah, itu penelitian dari Dr. Muhammad Nur Hadi ini ya. Dan ini saya kira ya pemirsa, pada satu sisi sekarang ya anak-anak ini dengan informasi yang sangat melimpah itu ya, mereka menjadi sangat cepat dewasanya dari unsur fisik jasadnya ya, karena makanan-makanan tertentu yang mungkin mengandung hormon-hormon ya, ternak-ternak tertentu yang banyak hormon kemudian memicu pertumbuhan jasadnya cepat dewasa, kemudian seksualitasnya cepat dewasa, tetapi jiwanya lambat ya, akalnya lambat, pemikirannya lambat dewasa karena salah kurikulum, salah pendidikan. Jadi kedewasaan itu di samping masalah ilmu itu juga perlu dibentuk gitu ya dengan cara pendidikan tanggung jawab. Ya, anak-anak didik harus diberikan tanggung jawab. Mereka berlatih tanggung jawab. Ya kalau di pesantren Gontor saya lihat mereka banyak diberikan tanggung jawab tentang kepemimpinan ya. Dia memanage satu acara, ya mengelola satu program dan seterusnya. Dia ada tanggung jawab. Nah, orang yang dewasa itu orang yang berani untuk bertanggung jawab itu. Ya, dia berani mengambil keputusan, dia berani bertanggung jawab. Nah, ini yang sekarang ini mahal kalau kita lihat, bahkan jangan-jangan gitu ya, pendidikan kita sekarang ini melahirkan ketakutan-ketakutan. Ya. Jadi lulus SD takut tidak masuk SMP. Ya, lulus SMP takut tidak masuk SMA. Ya, lulus SMA takut tidak bisa kuliah, ya kan? Setelah kuliah takut tidak dapat kerja, gitu ya. Setelah dapat kerja takut nggak dapat jodoh, gitu ya. Setelah dapat jodoh, ya takut nggak punya anak, ya. Setelah punya anak takut nggak bisa menyekolahkan anaknya, gitu ya. Jadi kalau kita coba siklus ketakutan ini, gitu ya, pendidikan bukan melahirkan orang-orang yang berani, yang bahagia, yang tenang, ya, tapi justru memproduksi ketakutan-ketakutan. Orang yang takut begini akhirnya jadi kalap. Orang kalap itu macam-macam perilakunya, bisa korupsi, ya, bisa akhirnya membunuh orang, ya, bisa mencelakai orang lain, menzalimi orang lain karena dia kalap, ya, dia mencelakai dirinya sendiri. Nah, jadi ini pemirsa ya satu contoh yang sangat serius dari hasil pendidikan kita kemarin, seminar pendidikan nasional di Universitas Bogor, dan saya sebagai ketua program pendidikan Islam di master dan program magister dan doktor di sana, ya, melihat antusiasme para peserta kemarin itu, sampai sudah ada yang nanyakan lagi kapan diadakan seminar lagi, dan ada yang mengingatkan juga jangan seminar jangan berhenti sampai di sini. Ya, kita perlu menyampaikan konsep-konsep kita yang ideal itu kepada pemerintah kita. Dan saya insya Allah kita akan coba rumuskan ya dengan lebih detail, lebih sistematis, lebih akademis gitu, supaya nanti kita serahkan kepada pengambil kebijakan. Ya paling tidak ya kita ingin pemerintah kita gitu ya itu mendapatkan masukan-masukan yang betul ya, bagaimana sebetulnya konsep pendidikan. Kita harus terus mengevaluasi.
Ya, apalagi sekarang kita sudah juga ada kesempatan, ya, kita ada bentuk pendidikan formal dan non formal yang sudah dijamin oleh undang-undang dan pemerintah kita juga sudah melaksanakan itu. Ada keleluasaan. Jadi kalau bukan di tingkat pada pemerintah, sekarang kita coba di tingkat satuan-satuan, unit-unit pendidikan kita, dan terutama di keluarga. Karena kunci keberhasilan pendidikan anak-anak itu kuncinya adalah pada keluarga, ya, pada keluarga. Sehingga kemarin juga saya katakan yang penting sekali sekarang ini adalah menyiapkan, ya, orang tua ya menjadi guru-guru yang baik, ya, guru. Jadi bukan hanya sekolah, jangan dilempar tanggung jawab sekolah, karena berat lah, guru harus mengawasi ratusan anak, apalagi sampai ribuan. Begitu juga di pesantren, kadang-kadang belum tentu, ya, kiai ustadz itu sanggup, ya, menghandle ribuan. Jadi di sini peran orang tua tetap sangat penting, ya, untuk pengembangan potensi anak didik tadi, sehingga dia menjadi manusia yang dalam bahasa Rasulullah SAW disebut sebagai khairun nas anfa'uhum linnas. Setiap manusia itu sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau Rasulullah SAW kemarin juga saya sampaikan dalam seminar di WIKA itu, ya, Rasulullah SAW mengingatkan manusia itu seperti barang tambang. Al-insan ma'adzib, ya, kama adzib wal fiddah. Manusia itu seperti barang tambang, seperti emas dan perak, ya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, ya. Yang terbaik kamu di masa jahiliyah, terbaik juga di masa Islam. Maksudnya sebelum dia diberikan sentuhan pendidikan Islam, ya, dia sudah potensinya bagus. Kalau dia dipoles lagi, gitu, ya, dia akan menjadi yang bagus. Bagus di sini baik, ya. Istilah Profesor Alatas disebut sebagai to produce a good man, untuk manusia yang baik, gitu, manusia yang bermanfaat itu. Nah, manusia yang bermanfaat ini yang dia bisa mengembangkan potensi dirinya supaya dia bermanfaat, gitu, ya. Dan makanya sentuhan-sentuhan pendidikan itu harus sesuai dengan potensinya. Yang memang potensinya emas, ya, harus dibentuk, ditempa, ya, diolah, ya, dia menjadi emas yang baik. Yang potensinya platina dibentuk menjadi platina yang baik. Yang potensinya memang dia nuklir, gitu, ya, uranium, ya, disesuaikan dengan kemanfaatannya, bisa bermanfaat bagi manusia, kan. Uranium dijadikan energi nuklir yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang potensinya perak, ya, dibentuk, ya, sesuai dengan potensinya. Yang potensinya batu akik, ya, disesuaikan, ya, dengan potensi batu akik. Batu akik aja sekarang macam-macam, ya, potensinya itu. Itu kalau salah memperlakukan batu akik, ya, batu akik diperlakukan seperti emas, ya, keliru, ya, dia nanti nggak jadi batu akik, ya. Cara gosoknya juga beda, penempatannya juga beda. Nah, di sini pendidikan adab itu berlangsung, ya. Seorang muadib, seorang yang guru, ya, seorang muadib, seorang yang mampu mengembangkan potensi anak didiknya, itu dia harus tahu betul potensinya itu. Dia tahu nilai-nilai idealnya, kemudian dia tahu potensinya, dan dari potensi itulah dia kembangkan, ya, dia kembangkan menjadi benda-benda yang bermanfaat. Begitu juga manusia, ya, itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi luar biasa, Rasulullah SAW itu sudah memberikan konsep-konsep dasar pendidikan Islam, dan bahkan beliau sudah menerapkan itu, ya, berhasil mendidik sahabat-sahabat, kemudian keluarga, kemudian juga masyarakatnya menjadi masyarakat terbaik di zamannya, ya, khairul qurun itu. Kita punya contoh sebagai umat Islam, ya. Jadi saya pikir ini pelajaran yang sangat berharga, ya, untuk kita kembangkan lagi ke depan, sehingga betul-betul pendidikan kita ini melahirkan manusia-manusia yang terbaik. Manusia terbaik inilah yang nanti akan mampu mengisi sistem apapun yang ada di sini. Mereka akan tetap baik, ya, meskipun sistemnya tidak baik. Mereka bahkan akan menjadi semakin baik kalau sistem politiknya, sistem kenegaraannya itu juga baik, ya. Jadi kuncinya ada pada manusia ini. Ini yang kita katakan kenapa pendidikan itu sangat penting, dan ini membutuhkan keseriusan kita. Ini bukan konsep main-main, bukan asal-asalan, ya, bukan asal. Ini ada ilmu yang harus dikuasai betul, ya. Demikian pemirsa, ya, Teropong Media pada sesi kali ini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.